Halo, selamat berjumpa lagi dengan Make It Simple Channel. Ya, di channel ini kita akan membahas hal-hal yang rumit menjadi gampang dan yang berat menjadi ringan. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kerugian karena investasi ilegal atau disebut investasi bodong. Ya. Jadi praktik investasi ilegal atau investasi bodong ini memang booming ya, lebih viral lagi pada saat pandemi COVID-19 ini melanda dunia, melanda Indonesia juga. Ini memang dikarenakan pada saat pandemi COVID ini semua orang beralih ya dari biasanya bekerja offline menjadi online, biasanya nggak kenal online sekarang menjadi kenal online, sehingga ya itu dimanfaatkan oleh para influencer, para afiliator, atau bahkan broker nakal atau bandar, ya untuk memperkenalkan produknya, sehingga semakin viral. Karena memang kita ketahui di era online atau digital teknologi ini, banyak kemudahan yang ditawarkan. Ya, di antaranya adalah semua serba cepat, serba instan. Itu atau fast cepat. Kemudian yang kedua, easy, mudah diakses. Kalau digital ya mudah diakses kapanpun juga, dimanapun kita berada, ya kapanpun, dimanapun, mudah diakses. Kemudian yang ketiga adalah masif. Jadi dalam ya banyak orang bisa mengakses informasi itu. Jadi itu istilahnya fast, easy, massive, jadi FEM. Itu memang ciri-ciri dari perkembangan teknologi digital. Dan itulah yang terjadi kenapa akhir-akhir ini investasi ilegal itu kelihatannya semakin marak. Jadi pada talk show yang diselenggarakan oleh salah satunya Otoritas Jasa Keuangan, OJK, kemudian Bapeti, kemudian para penegak hukum, pengamat hukum, dan juga para pemain atau penyedia trading online. Talk show itu diadakan beberapa hari yang lalu, 18 April. Ya, pada kesempatan itu, Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, OJK, itu Bapak Dr. Tonggam Lumban Tobing, menyampaikan bahwa kerugian akibat investasi bodong selama periode 2011 sampai 2021 itu mencapai 117,4 triliun rupiah. Suatu jumlah yang sangat luar biasa, besar. Ya, uang sebesar itu kalau dipakai misalnya untuk investasi bangun jalan tol, itu bisa dapat 235 km. Ya, kira-kira lebih panjang dari jalan tol Jakarta sampai Cirebon, karena jalan tol Jakarta sampai Cirebon itu hanya 189 km. Kira-kira sama dengan Cirebon ke Semarang lah, 230-an. Besar sekali, bahkan uang segitu itu lebih besar dari kapitalisasi perusahaan-perusahaan yang sudah kita kenal seperti Indofood, Gudang Garam, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan besar. Jadi sangat besar. Sayang sekali, jadi kerugian masyarakat itu yang diakibatkan oleh investasi bodong memang sangat besar. Dan menurut data tersebut, kerugian akibat investasi bodong ini terjadi hampir setiap tahun. Dari 2011 sampai 2021, setiap tahun ada terus kasusnya. Memang dengan modus yang berbeda-beda, tapi ya kira-kira semuanya dengan skema Ponzi. Ya, investasi ilegal atau investasi bodong pada prinsipnya akan menggunakan skema Ponzi. Dan yang menjadi masalah ini adalah masyarakat kita itu sepertinya tidak kapok-kapok. Masyarakat kita atau istilahnya tidak mau belajar dari kesalahan orang lain, kesalahan atau dari peristiwa-peristiwa yang terjadi
Ya, tentu saja selama 10 tahun ya kita pasti tahu lah ini mah investasi bodong apa tidak. Pada prinsipnya ada dua penyebab, yaitu memang dari masyarakat itu sendiri yang kita tahu bahwa literasi keuangan di masyarakat masih rendah. Jadi menurut data dari Departemen Keuangan, literasi keuangan masyarakat saat ini hanya mencapai 38% lah kira-kira. Jauh dari yang diharapkan. Yang diharapkan ya minim 90% lah kira-kira. Apalagi kalau kita masuk lebih spesifik lagi. Literasi pasar modal itu hanya mencapai 4,92 atau sekitar 5%. Masih rendah sekali. Jadi itu tidak mengherankan lah. Kenapa masyarakat gampang ya terbujuk, tergiur, terperdaya lah. Tapi itu baru satu faktor. Faktor kedua memang ya dari para afiliator, para influencer, para broker nakal atau para bandar yang memang dengan sengaja mereka memainkan ya sisi psikologis orang, sisi ya, atau emosi negatif atau sisi psikologis yang kita tahu sendiri ya, seperti sifat orang misalnya tamak atau greedy, ya itu dimanfaatkan dengan iming-iming tadi menang di awal, kemudian ternyata ya setelah semua digunakan kalah. Atau sisi psikologis yang lain adalah FOMO ya, yang biasanya sudah paling populer, FOMO, fear of missing out. Jadi orang takutlah kehilangan kesempatan. Jangan-jangan ini kesempatan satu-satunya dalam kehidupan mereka. Jadi mereka begitu takutnya kehilangan kesempatan baik. Padahal itu hanya PHP ya, atau Fata Morgana. Tapi mereka nggak bisa membedakan. Atau mungkin kalau bukan Anda, ya orang lain yang akan melakukan. Nah, atau malah lebih parah lagi, orang lain itu sudah bisa kaya karena dari dulu mereka tidak ketinggalan informasi. Ya kita yang baru tahu ini, pengen mengejar, ya akhirnya malah jatuh lebih dalam lagi. Ya itulah kira-kira dua penyebab utama. Kenapa masyarakat kita setiap kali jatuh pada lubang yang sama, pada masalah yang sama. Berbicara mengenai investasi ilegal atau investasi bodong ini, ya faktanya ternyata bukan hanya masyarakat di negara-negara berkembang seperti negara kita ya, negara Indonesia ini yang masyarakatnya bisa tertipu ya, karena literasi keuangan rendah, mungkin ya. Tapi ternyata di negara-negara maju, di Eropa, di Amerika, masyarakatnya juga pernah tertipu. Ada seorang yang bernama Bernard Madoff ya, dia mendirikan perusahaan investasi. Itu kalau nggak salah namanya Investment Security LLC, ya, di perusahaan security lah di sana. Kemudian dia menghimpun dana dari masyarakat, ya. Ada 5.000 investor ternyata yang sudah masuk, dan ternyata diketahui itu adalah skema Ponzi. Jadi investasi ini skema Ponzi, dan uangnya itu diambil oleh Bernard Madoff, dilarikan ya. Dan ada 5.000 investor itu ya rugi. Ini tentu saja menghebohkan dunia ya. Kerugiannya tidak tanggung-tanggung, 930 triliun. Kalau tadi di Indonesia 2011 sampai 2021 117, kita sudah heboh ya. Ini lebih heboh lagi. Jadi setelah kasus ini meledak, terbuka di masyarakat, di publik, kemudian otoritas jasa keuangan Amerika ya, di sana namanya Security and Exchange Commission. Mereka kemudian langsung mengidentifikasi dan memburu para perusahaan-perusahaan investasi yang ya punya pola atau polanya mirip-mirip dengan skema Ponzi. Sebelum itu meledak lagi, sudah dihabisin. Tidak itu saja, tapi mereka juga menegakkan aturan-aturan yang lebih ketat ya bagi perusahaan-perusahaan investasi atau yang menggalang dana dari masyarakat. Jadi sejak itu regulasi di Amerika Serikat mengenai investasi untuk mencegah investasi ilegal itu semakin ketat, dan mereka menerapkan
suatu metode keterbukaan informasi. Jadi SEC ini, Security and Exchange Commission ini mendirikan, ya, membangun database yang untuk menampung semua informasi, karena semua perusahaan investasi itu diharuskan memberikan informasi, keterbukaan informasi, dan semua itu data dihimpun di suatu server, ya, ya namanya database, ya namanya EDGAR. EDGAR itu singkatannya, kepanjangannya Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval. Jadi semua informasi perusahaan investasi dikumpulin, ya, kemudian dimasukkan ke database itu, dimasukkan ke sistem itu, server itu, dan semua investor bisa mengecek langsung kondisi keuangannya, operasionalnya perusahaan investasi, yaitu artinya semua sudah transparan. Ini untuk mencegah, ya, kejadian yang tadi, skema Ponzi itu. Bagaimana dengan di negara kita? Di negara kita, ya, setelah viral ini atau heboh mengenai investasi bodong ini, terutama binomo dan robot trading forex, beberapa situs atau platform trading online, termasuk binary option, trading forex robot, banyak yang diblokir oleh Bapeti, ya, oleh otoritas regulator di Indonesia. Namun sebenarnya meskipun sudah diblokir, ya, para investor itu atau para bandarnya juga masih bisa mengaksesnya melalui jaringan VPN. Ya. Jadi artinya, ya, masih ada celahnya lah. Jadi seperti kita ketahui bahwa modus atau cara atau kedok yang digunakan oleh para perusahaan investasi bodong ini itu ada bermacam-macam. Yang sekarang ini lagi viral adalah binary option, ya. Jadi modusnya trading binary option. Nah, trading binary option ini, ya, sebenarnya boleh dikatakan ini, ya, bukan trading, ini gambling. Karena mereka hanya menebak-nebak angka, mau naik apa turun pada rentang waktu atau periode yang sempit, ada dalam menit, ada dalam jam. Ya. Dan sebenarnya kalau di luar negeri, khususnya contoh di UK, United Kingdom atau di Inggris, trading binary option ini tidak diregulasi oleh OJK-nya negara Inggris. OJK-nya di Inggris itu yang namanya Financial Conduct Authority, FCA. Ya, mereka nggak meregulasi itu, karena ini justru diregulasi oleh Gambling Commission. Jadi sudah jelas, di sana sudah memang dikategorikan sebagai judi, gambling, binary option itu. Nah, kemudian modus yang kedua adalah yang sekarang juga viral adalah trading forex dengan robot, ya. Trading forex dengan robot, ya. Tapi perusahaan-perusahaan ini, penyedia platform ini cukup jeli melihat peluang. Jadi mereka istilahnya bukan seperti perusahaan trading online, trading forex mereka justru usahanya itu disebutkan dia menjual robot forex, ada yang menjual robot forex, atau bahkan hanya menjual e-book. Menjual e-book tapi harganya mahal. Ya, menjual e-book tapi tentu saja dengan bonusnya mereka boleh pakai robot forex. Tapi yang aneh di sini sebenarnya, yang aneh di sini adalah robot forex itu hanya bisa digunakan di platform tertentu. Padahal sebenarnya robot forex itu tidak lebih hanya sebagai sebuah tools. Ya, memang dia indikator, ya, untuk technical analysis di trading. Tapi sebagai tool, ya harusnya dipakai di platform manapun bisa. Yang penting cocok dengan situasi dan kondisi. Tapi kalau sudah harus pada platform tertentu, ya itu sebenarnya, ya, sudah pasti masuk ke arah sana. Jadi robot forex ini, ya seperti tadi kita katakan,
Ini tidak regulasinya, tidak di bawah regulasi OJK, tapi di bawah regulasi Kemendak, karena mereka izin usahanya itu perdagangan tadi, berdagang, berjualan robot, berjualan e-book, yang hanya sebagai kedok saja sebenarnya. Yang ujung-ujungnya investasi bodong. Kemudian yang modus yang ketiga adalah yang sering dipakai, ini kita ikut investasi ya, seperti investasi real, ya, tapi dengan imbal hasil yang wow, imbal hasil yang besar. Sebenarnya nggak masuk akal, tapi ya itu terjadi. Ya sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu ada investasi suntik modal alat kesehatan. Dia melibatkan mencatut namanya Kemenkes, mencatut namanya Pertamina. Ini seolah-olah sebagai perusahaan yang legal, perusahaan penyedia alat kesehatan, mereka mengajak masyarakat untuk bergabung, untuk urun modal. Tapi ujung-ujungnya ya ini skema Ponzi ternyata. Dan itu kerugiannya juga cukup besar. Kemudian kasus-kasus yang lain, contohnya adalah kampung kurma ya. Kampung kurma itu sebagai investasi ya, kita membeli lahan yang sudah ada pohon kurmanya, kemudian ya kita akan mendapatkan imbal hasil yang cukup tinggi dari pohon kurma tadi. Padahal ya kita tahu berapa sih, masa setiap bulan mau berbuah. Itu juga sama terjadi investasi kebun singkong ya, di Cisarua di Bogor. Dia menjanjikan imbal hasil 30% fix per bulan. Mana ada kita nanam singkong bisa dapat imbal hasil 30% per bulan. Luar biasa, berarti setahun berapa? 30 kali 12. 360%. Tapi ya ada masyarakat yang tergiur dengan iming-iming yang tidak masuk akal seperti ini. Kemudian yang modus yang lain adalah dia menjual produk atau menjual jasa dengan harga yang sangat miring. Jauh lebih rendah di bawah harga rata-rata atau harga standar, harga normal. Ya. Jadi modus ini juga sering terjadi, yang paling viral adalah mungkin First Travel ya. Kasus First Travel itu kan dia perusahaan penyedia layanan jasa untuk perjalanan umroh. Mereka menerapkan skema Ponzi seperti tadi. Mereka mematok harga yang sangat rendah. Kalau nggak salah waktu itu 14 sekian juta untuk satu kali umroh. Padahal yang lain-lain itu mematok harga di atas 20, 22, 23. Tentu saja orang berbondong-bondong, ini mumpung murah ini. Ya betul, awal-awal berangkat. Tapi terakhir-terakhir ya macet. Setelah macet baru heboh. Ya, jadi sejauh ini investasi ilegal atau investasi bodong itu otoritas jasa keuangan, otoritas regulator lah di Indonesia itu selalu terlambat untuk mendeteksi sebelum itu viral. Awal-awal perusahaan masih berdiri itu mereka tenang-tenang. Ini kenapa seperti itu? Karena sebenarnya skema Ponzi itu ya boleh dikatakan bisa dimanfaatkan oleh beberapa oknum. Ya. Skema Ponzi itu cirinya adalah kalau kita orang yang pertama, anggota yang awal, ya kita pasti akan dapat imbal hasil itu, dapat gain. Jadi awal-awal mereka dapat gain, ya mereka nggak ada yang lapor, tenang-tenang saja. Jadi itulah sebenarnya mereka pun termasuk orang-orang yang menikmati hasil investasi ilegal itu, jadi anggota-anggota awal itu. Jadi kenapa awal-awal nggak ada yang melaporkan, ya mereka menikmati, nggak mungkin melaporkan. Jadi kesimpulannya bahwa untuk mencegah kejadian yang serupa ini, untuk mencegah terjadinya investasi yang ilegal, yang terus merugikan masyarakat, ya kita memang harus bangun sistem yang bisa mendeteksi. Ya seperti di Amerika misalnya, transparansi tadi.
Semua informasi harus masuk. Semua pihak, ya, pokoknya pihak yang itu artinya mengumpulkan uang masyarakat atau yang itu melibatkan investasi orang banyak, ya harus terbuka, harus mau memberikan datanya ke otoritas atau regulator di Indonesia, dalam hal ini OJK atau Bapeti. Kemudian data itu harus bisa diakses oleh seluruh masyarakat, sehingga ya ada kontrol. Jadi kalau ada masalah sebelum terjadi besar, mereka sudah tahu. Jadi itulah kenapa kita juga tidak bosan-bosan mengingatkan, mengedukasi, mencerahkan, memberikan pengertian, ya, menaikkan literasi keuangan masyarakat. Karena kerugian itu sangat besar dan itu dialami oleh hampir semua lapisan masyarakat. Bukan hanya yang menengah, bawah juga ada, menengah agak ke atas yang sudah well educated, ada yang terjebak. Oke, kira-kira itu tema yang kita bahas pada kesempatan episode kali ini. Kalau ada komen, ada pertanyaan, silakan menulis ya di komen, atau mungkin ada usulan kira-kira apa yang ingin kita bahas, ingin kita jelaskan dengan bahasa yang mudah, bahasa yang sederhana, dimengerti oleh semuanya. Silakan nanti bisa juga tulis di komen, nanti kita akan follow up. Terima kasih telah menonton video kita, dan salam MIS Make It Simple Channel.